Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Putri Eko, Nurfilia, Tianingsih, Wahyu Dwi Ilyasa, dan Navita Sari. Di video kali ini, kelompok kami akan menerangkan tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap belajar apabila dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang teori behavioristik. Yang pertama adalah Edward L. Thorndike. Ia adalah salah satu tokoh penggagas teori behavioristik. Teori belajar menurut Thorndike adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Thorndike mengemukakan 3 dalil tentang belajar. Yang pertama, law of effects, dalil atau hukum sebab akibat. Dalil atau hukum ini menunjukkan kuat lemahnya hubungan stimulus dan respon tergantung kepada akibat yang ditimbulkan. Apabila respon yang ditimbulkan mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, jika respon yang ditimbulkan adalah hal yang tidak menyenangkan, maka respon tersebut dihentikan atau tidak diulangi lagi. Yang kedua, law of exercise, dalil atau hukum latihan atau pembiasaan. Dalil atau hukum ini menunjukkan bahwa stimulus dan respon akan semakin kuat manakala terus-menerus dilatih atau diulang. Sebaliknya, hubungan stimulus dan respon akan semakin melemah jika tidak pernah dilatih atau dilakukan pengulangan. Dan yang ketiga, law of readiness, dalil atau hukum kesiapan. Menurut dalil atau hukum ini, hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dalam diri individu. Jika seseorang ada kesiapan untuk melakukan respon atau bertindak, maka tindakan yang dilakukan akan memberikan kepuasan dan mengakibatkan orang tersebut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan lain. Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Kemudian ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinyal untuk membentuk perilaku. Pavlov menemukan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan sebagai berikut. Yang pertama, stimulus tidak terkondisi, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organisme. Yang kedua, stimulus terkondisi atau CS, suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Yang ketiga, stimulus tidak terkondisi atau UCR, yaitu refleks alami yang ditimbulkan secara otonom. Yang keempat, respon terkondisi atau CR, yaitu refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan UX. Kesimpulan yang didapatkan dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku seseorang sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks terkondisi. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar di antaranya. Yang pertama, law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituduh. Jika bermacam stimulus dihadirkan secara stimulan, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, law of respondent extinction, yaitu
melalui responding conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Kemudian yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning adalah latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Teori Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Wansky. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme merupakan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan keturunan kehidupan. Untuk mendemonstrasikan pengkondisian operan di laboratorium, Skinner meletakkan seekor tikus yang lapar dalam sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut, tikus dibiarkan melakukan aktivitas berjalan menjelajahi keadaan sekitar. Semakin lama semakin sedikit aktivitas yang dilakukan untuk menyentuh tuas dan memperoleh makanan. Di sini tikus mempelajari hubungan antara tuas dan makanan. Hubungan ini akan berbentuk apabila makanan tetap merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan tikus. Conditioning operan juga melibatkan proses-proses belajar dengan menggunakan otot-otot secara yang sadar yang memunculkan respon yang diikuti oleh pengulangan untuk penguatan. Teori B.F.H. Robert Gagne tahun 1916 sampai 2002. Teori Conditioning of Learning Robert M. Gagne. Teori ini ditemukan oleh Gagne yang didasarkan atas hasil riset tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia. Penelitiannya dimaksudkan untuk menemukan teori pembelajaran yang efektif. Analisanya dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yaitu urutan-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh pembelajar atau peserta didik agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Belajar menurut Gagne tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar bersifat kompleks. Gagne tahun 1972 mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kategori belajar menurut Gagne. Menurut Gagne, belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. Mesker 2001. Verbal information atau informasi verbal. Belajar informasi verbal merupakan kemampuan yang dinyatakan seperti membuat label, menyusun fakta-fakta, dan menjelaskan. Kedua, intelektual skill atau skill intelektual. Kemampuan skill intelektual adalah kemampuan siswa yang dapat menunjukkan kompetensinya sebagai anggota masyarakat seperti menganalisa berita-berita, membuat keseimbangan keuangan, menggunakan bahasa untuk mengungkapkan konsep, menggunakan rumus-rumus matematika. Dengan kata lain, ia tahu knowing how. Ketiga, attitude atau perilaku merupakan kemampuan yang memengaruhi pilihan siswa untuk melakukan suatu tindakan. Keempat, kognitif strategi atau strategi kognitif. Strategi kognitif adalah kemampuan yang mengontrol manajemen belajar siswa mengingat dan berpikir. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. 2. Materi yang diberikan sangat detail. 3. Membangun konsentrasi pikiran. Kekurangan 1. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. 2. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. 3. Peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi.